Mengapa banyak program improvement gagal di warehouse? Di hampir setiap warehouse, kita sering mendengar istilah continuous improvement, Kaizen, Lean, atau productivity improvement. Berbagai program diluncurkan dengan semangat tinggi. Tim dikumpulkan, target ditetapkan, bahkan spanduk dan slogan dipasang di berbagai sudut gudang. Namun beberapa bulan kemudian, semuanya kembali seperti semula. Area yang sebelumnya rapi kembali berantakan. Checklist yang dulu diisi setiap hari mulai kosong. Ide-ide perbaikan yang sempat berjalan perlahan menghilang. Program improvement yang awalnya terlihat menjanjikan, akhirnya hanya menjadi kenangan dalam laporan bulanan. Mengapa hal ini sering terjadi? 1. Terlalu fokus pada proyek, lupa membangun budaya. Banyak perusahaan menganggap improvement sebagai sebuah proyek dengan awal dan akhir yang jelas. Padahal improvement bukanlah tujuan yang bisa dicapai sekali, melainkan budaya yang harus dipelihara setiap hari. Ketika sebuah program hanya digerakkan oleh target jangka pendek, biasanya semangat akan menurun setelah proyek selesai. Tidak ada kebiasaan baru yang benar-benar tertanam dalam cara kerja tim. Warehouse yang berhasil bukanlah warehouse yang pernah menjalankan proyek improvement terbesar, melainkan yang mampu menjaga kebiasaan perbaikan kecil secara konsisten. 2. Improvement hanya menjadi tugas atasan. Tidak sedikit program improvement yang sepenuhnya dirancang oleh manajemen tanpa melibatkan operator di lapangan. Padahal orang yang paling memahami masalah sehari-hari adalah mereka yang melakukan pekerjaan tersebut setiap hari. Ketika operator hanya menjadi pelaksana tanpa merasa memiliki program tersebut, improvement akan dianggap sebagai tambahan pekerjaan, bukan solusi atas masalah mereka. Akibatnya, perubahan hanya berjalan selama ada pengawasan. 3. Tidak ada data yang jelas. Salah satu kesalahan paling umum adalah melakukan perbaikan berdasarkan asumsi. Misalnya, manajemen menganggap proses picking terlalu lambat. Lalu dibuatlah berbagai perubahan prosedur tanpa mengetahui berapa sebenarnya produktivitas picking saat ini, di area mana hambatan terjadi, dan apa akar masalahnya. Tanpa data yang akurat, improvement seringkali hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lainnya. Prinsip sederhana dalam continuous improvement adalah, Anda tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diukur. 4. Terlalu banyak program dalam waktu bersamaan. Ada warehouse yang mencoba menjalankan 5S, Kaizen, Safety Campaign, Cost Saving, Productivity Improvement, dan digitalisasi secara bersamaan. Niatnya baik, tetapi kapasitas organisasi seringkali tidak cukup untuk mengelola semuanya sekaligus. Tim menjadi bingung menentukan prioritas. Fokus terpecah. Energi habis untuk rapat dan administrasi dibandingkan menjalankan perbaikan yang sebenarnya. Sering kali satu program yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan dampak lebih besar daripada 5 program yang dijalankan setengah hati. 5. Tidak menyelesaikan akar masalah. Banyak improvement hanya menyentuh gejala, bukan penyebab utama. Contohnya, ketika terjadi keterlambatan loading, perusahaan menambah tenaga kerja lembur. Masalah memang terlihat selesai untuk sementara. Namun jika penyebab utamanya adalah layout staging area yang buruk atau penjadwalan truk yang tidak teratur, maka masalah yang sama akan terus muncul.
Perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan keberanian untuk menggali akar masalah, bukan sekadar menambal dampaknya. 6. Tidak ada standarisasi setelah perbaikan. Sebuah ide improvement dianggap berhasil setelah diuji dan memberikan hasil positif. Namun pekerjaan belum selesai sampai di situ. Banyak program gagal karena tidak diikuti dengan pembaruan SOP, instruksi kerja, pelatihan, dan audit rutin. Akibatnya, ketika personel berganti atau pengawasan berkurang, tim perlahan kembali ke cara kerja lama. Perbaikan yang tidak distandarisasi pada akhirnya hanya menjadi eksperimen sementara. 7. Kurangnya dukungan dari pimpinan. Tim warehouse akan sulit mempertahankan semangat improvement jika pimpinan sendiri tidak menunjukkan komitmen. Ketika target operasional menjadi satu-satunya fokus, sementara aktivitas improvement dianggap mengganggu pekerjaan utama, maka pesan yang diterima tim sangat jelas. Hasil jangka pendek lebih penting daripada perbaikan jangka panjang. Budaya improvement hanya bisa tumbuh ketika pimpinan memberikan contoh, menyediakan sumber daya, dan menghargai setiap upaya perbaikan yang dilakukan. 8. Menganggap improvement harus selalu besar. Banyak orang menunggu ide yang spektakuler untuk memulai improvement. Padahal sebagian besar peningkatan produktivitas di warehouse justru berasal dari perubahan sederhana, seperti mengurangi jarak tempuh operator, memperbaiki penempatan barang, menyederhanakan form administrasi, menata ulang area kerja, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari seringkali menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada proyek besar yang hanya dilakukan sesekali. Kegagalan program improvement di warehouse umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya ide. Sebaliknya, banyak gudang memiliki terlalu banyak ide tetapi kurang konsistensi dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, continuous improvement bukan tentang membuat presentasi yang menarik, memasang slogan baru, atau menjalankan proyek sesaat. Continuous improvement adalah tentang membangun kebiasaan untuk selalu mencari cara yang lebih baik dalam bekerja, setiap hari, oleh setiap orang. Karena warehouse yang unggul bukanlah warehouse yang tidak memiliki masalah. Warehouse yang unggul adalah warehouse yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri.